لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan amalan sunnah setahun di masalah tentang tauhid. Dan kali ini kita fokus di beberapa poin dari perusak-perusak akidah. Perusak akidah yang mana biasanya hal itu adalah suatu kesyirikan atau penyimpangan dari segi keyakinan seorang muslim. Ada beberapa poin atau 14 poin yang disebutkan oleh penulis hafizahullah, yaitu Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menyembah, mengagungkan atau mengkeramatkan berhala, patung, kubur, batu, pohon dan lainnya. Dan perbuatan ini syirik akbar ketika memang itu ada pengagungan terhadap benda-benda ini. Pengagungan yang tidak ada dalilnya. Ya, bahkan batu pada asalnya tidak diagungkan. Adapun mencium hajar aswad saat umrah atau haji atau tawaf, maka itu karena ada contohnya dari Rasulullah SAW. Namun batu hajar aswad tetaplah batu hajar aswad. Tidak ada nilai pengagungan terhadapnya kecuali pengagungan terhadap perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu menciumnya di suatu kesempatan, yaitu seperti tawaf. Berhala, patung, kubur, batu, pohon dan lainnya, mengkeramatkan semua itu merupakan perbuatan syirik akbar. Apa arti keramat? Karamah, dari kata karamah. Karamah artinya pemuliaan, memiliki kemuliaan yang pantas untuk dielulukan atau diagungkan. Dan beberapa tempat disebut keramat, baik menjadi nama tempat, ya, seperti kelurahan dan semisalnya, dulunya memang ada yang dikeramatkan di situ. Kalau kita telusuri asal usulnya, atau menjadi sebutan pada kuburan tertentu, keramat fulan, atau sebutan untuk seseorang, keramat fulan setelah wafat. Termasuk juga mengagungkan, kalau memang sampai derajat pengagungan, maka bisa menjadi syirik akbar karena ada khurafat di situ, yaitu mengagungkan keris, batu mulia. Pengagungan di sini merasa bahwasanya keris atau batu ini memiliki peran dalam kehidupan kita. Maka ini termasuk syirik akbar, berbahaya. Adapun kalau cuma nyimpen doang, mungkin hanya sebatas untuk dokumentasi atau mungkin kebudayaan saja, maka hukum asalnya boleh, namun sebaiknya menyimpan hal-hal yang lebih bermanfaat daripada itu. Begitu juga dengan batu mulia yang didapat dengan cara manifestasi dari alam lain, yang mereka bilang dari alam astral. Memetiknya di suatu pohon keramat, kuburan keramat, dengan tenaga dalam, kemudian meraih
batu-batu tersebut dalam keadaan panas. Pertama, ini semua tipu daya syaitan. Memang terjadi, betul terjadi, tetapi ini semua manifestasi syaitan, tipu daya syaitan untuk menjadikan manusia tertipu dan merasa bahwa batu ini memiliki kesaktian. Maka ini termasuk syirik akbar karena ada pengagungan dan penkeramatan terhadap zat yang tidak ada hakikat kekeramatannya. Ya, dan ini berbahaya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bersikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian, yaitu kaumnya para nabi terdahulu, mereka binasa. Penyebab dan faktornya adalah sikap ghulu, berlebihan, baik berlebihan terhadap orang-orang saleh atau berlebihan dalam beramal di luar porsi yang disyariatkan. Nah, perbuatan berlebih-lebihan terhadap orang saleh bisa membuat pelakunya menjadi kufur dan meninggalkan agamanya dengan benar. Boleh jadi seseorang tanpa sadar dia telah menjadikan guru-guru mereka, di guru-gurunya sebagai Rabb selain Allah, sebagai pengatur syariat selain Allah. Ketika dalil berbenturan dengan pendapat gurunya, maka lebih meninggikan pendapat gurunya dibandingkan dalil. Maka ini sikap ghulu, melanggar syariat, dan sikap ini menjurus kepada kekufuran. Kenapa begitu? Karena mendahulukan makhluk dibandingkan Al-Khaliq. Bukan hanya menandingi, tapi mendahulukan makhluk dibandingkan Al-Khaliq. Maka harus waspada kita dalam berucap. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, yushaku an tanzila alaikum atau an turma alaikum hijaratan minas sama. Hampir-hampir dilempar kepada kalian batu-batu dari langit. Qultu qala Rasulullah SAW wa antum taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku berkata, Rasulullah SAW bersabda, tapi kalian merespon dengan tapi Abu Bakar berkata begini, tapi Abu Bakar berkata begitu, tapi Umar berkata begitu. Artinya penandingan dalil atau perkataan Rasulullah SAW ditandingkan dengan perkataan selain wahyu, yaitu perkataan salaf atau sahabat dan semisalnya yang tidak sesuai dengan perkataan Nabi SAW. Maka hukumannya itu seolah-olah dilempar, seolah-olah hampir saja dilempar bebatuan dari langit untuk orang-orang yang bersikap seperti ini. Maka hati-hati dengan kriteria majlis yang self-centered, yang memang tujuannya itu agar masyarakat atau jemaah mengeluk-elukan pemimpin majlis atau ustadznya. Bukan supaya masyarakat itu cerdas, bukan. Tapi supaya masyarakat itu taklid buta. Dan apa yang dikatakan oleh gurunya harus selalu dianggap benar, walaupun menyimpang. Kalangan awam banyak terpedaya dengan kuantitas jemaah, baik kuantitas real di majelis langsung atau kuantitas jumlah viewers di live streaming. Terpedaya dengan itu. Jangan seolah-olah kalau misalnya makin banyak yang nonton, makin banyak yang datang, itulah yang benar. Jadi kebenaran diukur dengan apa? Kuantitas hadirin atau hadirat. Dan ada beberapa majlis yang memang mengajarkan supaya murid-muridnya bersikap berlebihan terhadap orang saleh. Dimulai dari perasaan bahwa saya diri itu agung, memiliki strata sosial keagamaan lebih tinggi daripada murid-muridnya atau para jemaah. Memiliki garis darah keturunan yang lebih afdal daripada antum. Dan membanggakan tentang itu, kadang membanggakan tentang sanad, yang mana kalau memang bersanad tapi tidak berilmu ya sama aja bohong. Jadi yang dibanggakan itu
adalah hal-hal yang sifatnya keakuan. Gue. Dan masyarakat atau jemaah dibius agar apa? Agar mengagungkan bukan ilmu syar'i, bukan amal saleh yang diagungkan, tapi individu, yaitu guru yang diagungkan bagaimanapun ilmunya, bagaimanapun kelakuannya, bagaimanapun akhlaknya. Dan ini adalah track menjadi wasilah menuju ke depannya mempertuhankan selain Allah dari segi pensyariatan. Jadi mendahulukan pendapat guru dibandingkan dengan dalil. Ketika dihadapkan pendapat guru, sami'na wa ata'na. Ketika dihadapkan pada dalil yang bertentangan dengan hawa nafsu atau bertentangan dengan pendapat gurunya, mereka akan mengatakan, ini ya benar dalil, tetapi kita harus memahaminya dengan baik. Kata mereka, berkilah. Dan seterusnya. Ini banyak sekarang. Taib yang ketiga, di antara perusak akidah, yaitu mengerjakan praktek sihir. Praktek sihir secara global adalah perbuatan kufur. Sihir yang dimaksud ini adalah sihir dengan berkongsi dengan syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Jadi praktek sihir bisa berkongsi dengan syaitan dari kalangan jin, dan itu yang ma'ruf, dan bisa berkongsi dengan syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan jin, jelas. Ya, beristi'anah, minta bantuan padanya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya sihir. Baik langsung minta sama jinnya dengan namanya atau sebutannya, atau mengerjakan praktek sihir dengan sugesti. Dengan sugesti. Baik sugesti keindigoan atau sugesti yang jadi mainan syaitan. Kalau pakai rapalan, lafal-lafal, manggil setan, itu ma'ruf, itu sihir. Mau untuk menuju sihir, untuk menuju praktek meminta tolong pada jin, pada syaitan, dari kalangan jin. Adapun sugesti itu bisa dengan melatih keindigoan, melatih pengalaman spiritual yang terjadi kasyaf pada mata batinnya, penampakan-penampakan. Melatih sugestinya dengan mengatur jin-jin yang seolah-olah nampak di batinnya dia untuk melakukan hal yang dia perintahkan, yang mana itu bisa berupa sihir. Yaitu misal seorang yang sudah biasa melihat sesuatu atau memiliki khadam, dan dia bersugesti juga berkata dalam batinnya agar khadamnya ini membantu dia untuk melakukan hal A atau B. Hal ini terjadi pada sebagian dari orang. Ya. Maka ini termasuk praktek sihir, karena sihir itu adalah memberikan efek pada sesuatu dengan sebab yang tersembunyi. Memberikan efek sesuatu, memberikan efek terhadap sesuatu dengan sebab yang tersembunyi, yaitu sebab yang sifatnya tidak zahir, sebab yang sifatnya metafisik, gaib. Dan perasaan atau sugesti di hati dengan perintah larangan yang diterbitkan oleh sugesti tersebut, itu sesuatu yang sifatnya gaib. Penerima atau receiver dari kalangan jin terhadap sugesti itu juga mereka gaib. Dan terjadilah yang diinginkan dengan diyakini itu adalah efek dari kelakuan jin yang menjadi wasilah atau perantarnya. Ini semua termasuk bagian dari apa? Dari sihir. Jadi sihir itu nggak harus jadi dukun. Ya. Kemudian bisa juga dengan sugesti yang memang bukan keindigoan. Dia hanya khayal, yang dari khayalan menjadi keyakinan. Di daerah mana ya? Jawa Timur
Jawa Timur. Anak tidak bermaksud untuk menjelekkan sama sekali, enggak. Ada yang disebut trik lintrik. Kalau misalnya mungkin tahu, lintrik. Dan ada beberapa atau orang yang melakukan praktek itu dan rutin melakukan itu disebut dukun lintrik. Kadang bisa menjadi pelet bagi seseorang, tapi dengan kartu. Dengan kartu. Itu semua dengan sugesti. Dan sebagian mengatakan bahwasanya kartu itu memang kartu yang sudah diisi, sugesti lagi. Keyakinan. Merasa begitu, keyakinan. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwasanya untuk lintrik ini tidak harus menjadi dukun. Bahkan orang awam pun bisa, asal kartu tersebut telah terisi dengan voucher syaitan, ya gitu istilahnya lah. Gimana kalau kita punya kartu tol sudah load up gitu, sudah penuh terisi dengan pulsa atau kuota dan semisalnya. Maka biasanya ini dukun menjual kartu-kartu itu kepada konsumen yang mau mau memelet orang yang dia inginkan misalnya. Maka dengan kartu tersebut, beli kartu ini, lakukan rapalan-rapalan dengan kartu ini, enggak perlu jadi dukun, antum bisa, kata dukunnya. Maka ini semua dengan sugesti walaupun bukan dukun. Tapi tetap ini sihir. Ya, entah bagaimana caranya beda-beda. Antara kota A dengan kota B kadang-kadang ada perbedaan cara. Tapi kita enggak bakal ngajarin itu ya, naudzubillah min dzalik. Dan itu semua termasuk sihir, dan sihir termasuk perbuatan kufur. Termasuk perbuatan kufur. Yang keempat, nusrah. Nusrah di sini disebut mengobati sihir dengan sihir, dan ini perbuatan syaitan. Sebagaimana kata Nabi SAW. Dan kita akan menyebutkan masalah nusrah ini yang kaitannya dengan sihir dan juga ruqyah. Nusrah ini kaitannya sangat erat dengan sihir dan juga ruqyah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tentang nusrah. Maka kata Nabi SAW, huwa min amali syaitan. Nusrah itu termasuk perbuatan syaitan. Apa itu nusrah? Nah, dan apa bedanya dengan ruqyah? Nusrah dengan ruqyah ada persamaan dan ada perbedaan. Ruqyah lebih umum daripada nusrah. Nusrah lebih khusus daripada ruqyah. Kalau ruqyah itu adalah suatu usaha, terutama dengan lafal, untuk suatu usaha terutama dengan lafal doa untuk menyingkirkan madarat. Baik madarat tersebut disebabkan oleh jin, penyakit fisik, atau kegundahan jiwa pada umumnya. Jadi ruqyah itu suatu usaha terutama dengan lafal doa untuk menghilangkan madarat. Ya. Untuk menghilangkan madarat. Baik madarat itu disebabkan oleh jin atau penyakit fisik atau pikiran atau ain. Maka itu semua ruqyah. Kalau bahasanya, kalau Sunda jampe. Jampe. Itu kan suatu usaha dengan lafal biasanya, atau bisa dengan tempelan sesuatu untuk menghindari atau untuk menghilangkan mara bahaya atau mudarat, baik sebab jin atau virus, penyakit fisik, atau sugesti, pikiran, atau ain. Maka itu semua bisa dengan ruqyah. Ini ruqyah. Ruqyah itu ada yang syar'iyah, ada yang bid'iyah, ada yang syirkiyah. Ruqyah itu ada yang syar'iyah, syar'i, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, yaitu dengan satu wirid dari Al-Quran atau hadis, dan dua dengan kalimat-kalimat yang bisa dipahami, dan tujuan kalimat tersebut adalah
mengusir syaitan. Seperti mengatakan, keluarlah kamu wahai musuh Allah, itu termasuk bagian dari ruqyah. Dan kadang juga bisa dengan pemukulan kadang-kadang, namun jangan berlebihan. Adapun ruqyah bid'iyah, yaitu melakukan sebab-sebab dalam ruqyah yang tidak bisa menjadi sebab. Bahkan bid'ah ini kadang-kadang menjadi syirik. Ya. Atau kita bisa samakan kadang-kadang juga ruqyah syirkiyah. Seperti kalau bid'ah, ya bid'ah bukan syirik, yang bid'ah ini ruqyah bid'iyah, yaitu mengkhususkan beberapa ayat untuk kegunaan tertentu dalam ruqyah, yang mana ayat tersebut tidak pantas untuk dijadikan pengkhususan dalam ruqyah. Contoh, misalnya, ya, dia mengkhususkan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang akan hancur. Nah, dengan adanya lafal tar ini, dengan lafal itu, sugesti dia adalah sedang mencetar jin itu. Karena lafal abtar. Maka ini bid'ah. Kenapa bid'ahnya? Karena inna syani'aka huwal abtar tidak pernah dimaksudkan untuk giniin jin, enggak. Maka penyambungan ayat dengan sugesti, yaitu sedang ngapain jin, maka ini bisa tergolong sebagai bid'ah. Ya. Contoh lain, membaca surat Az-Zalzalah dengan meyakini bahwa ini akan menggoncangkan jinnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, oh jinnya sedang goncang nih, dengar itu. Maka hati-hati dengan pengkhususan seperti ini. Memang makna iya ketika bumi digoncangkan dengan suatu goncang, betul makna itu, tetapi tidak pernah dipakai ruqyah untuk menggoncangkan jin. Tapi Ustaz, benar Ustaz, jinnya itu gonjang-ganjing. Iya, gonjang-ganjing mungkin bukan karena lafal zulzilanya, bukan karena jin itu ngerti makna zulzilah goncang. Ini jin awam, nggak ngerti bahasa Arab. Oh, Muslim aja kadang-kadang nggak ngerti kok artinya, apalagi jin. Maka diyakini karena kayak, wah ini goncang Ustaz, kayak goncangnya bumi di hari kiamat. Ya akhi, takillah, antum gimana? Ya. Ya. Dan lain-lain dari makna-makna ayat. Hal-hal seperti ini masuk ke dalam kategori bid'ah dalam ruqyah. Sama seperti kayak lagi hamil, bacain surat Maryam. Kalau dia di USG, dia perempuan, bacain surat Maryam biar karya Maryam. Kalau laki-laki bacain surat Yusuf biar tampan. Ini semua kebid'ahan, Pak. Enggak ada yang seperti. Memang sugesti, tetapi enggak, jangan kaitkan dengan Al-Quran. Bukan diturunkan untuk itu. Kemudian ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah sih ruqyah, tapi bisa berupa nusrah. Nah, nusrah yaitu mengobati sihir, ya dengan sihir juga. Dan ini banyak, sampai sekarang banyak kayak gini. Kena santet, kena sihir, datang ke dukun, ya dengan sihir juga disembuhinnya. Itu pun kayak nggak sembuh, insya Allah nggak sembuh, malah nambah-nambah. Bahkan beberapa orang, dia tuh nggak kena sihir sebenarnya. Cuman tersugestikan di benaknya bahwasanya dia tuh kena sihir, padahal enggak. Frustrasi, dia hanya stres. Atau mungkin kena ain. Atau kebanyakan pikiran. Akhirnya kebingungan, tiap malam nangis. Dipikirnya ini kena sihir. Karena nangisnya di jam tertentu Pak, gitu misalnya. Setiap jam 12 pasti nangis. Apakah pasti sihir? Ya bisa sihir, tapi belum tentu juga. Ya, nangis. Akhirnya ke dukun, yang mungkin dia ini nggak kena sihir, cuman frustrasi. Ke dukun malah ya disuntik dengan jin. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya dimasukin jin untuk menjadi penjaganya. Yang tadinya nggak ada apa-apa, cuman butuh
psikologis training pelatihan psikologis, malah dikasih jin, nambah-nambah parah jadinya. Ya. Nah, nusrah ini halus sihir anil mashur. Makna asal nusrah adalah halus sihir anil mashur. Melepas ikatan sihir dari orang yang penyihir. Melepas ikatan sihir dari yang disihir. Jadi lepas ikatan sihir. Nah, nusrah itu ada dua macam. Ada nusrah yang syar'iyah, yaitu dengan cara meruqyah yang syar'i. Bacain ayat, beri nasihat pada syaitannya. Dan bisa juga karena syaitan dengan dukun ini, dukun sihir, penyihir itu berkongsi, sehingga apa yang kita katakan pada syaitan ini ya nyambung juga ke bosnya, baik penyihir dari kalangan manusia atau kalangan jin. Di kalangan jin juga ada penyihir, dukun penyihir ada. Namanya ghoyalan, ya, nama jenis jin ghoyalan. Dan nusrah yang syar'iyah ini boleh, bahkan syar'i sebagai ruqyah. Nusrah syar'i itu ruqyah. Namun yang dibahas ini adalah nusrah versi kedua, yaitu nusrah asyirkiyah. Ya, yaitu halus sihri 'anil mashuri bisihri. Yaitu melepaskan sihir dari korban yang disihir dengan sihir juga. Jadi adu sihir. Adu sihir. Nah, yang seperti ini ya tentu malah nambah-nambah makin mungkinan. Sihir itu ada hakikatnya. Ada efeknya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sihir adalah ujian dari Allah untuk hamba-hamba yang terkena akannya. Jadi di antara mindset yang perlu dipahami ya dengan baik adalah seseorang ketika terkena, hamba Allah yang beriman ketika terkena sihir itu tidak menghinakannya. Pahami baik-baik itu. Seorang hamba ketika terkena sihir itu tidak menghinakannya. Kondisi terkena sihir itu tidak menghinakan hamba ini. Sama kayak antum antum terkena musibah, tabrakan, kecelakaan, itu tidak menghinakan secara zat. Ya, kerampok itu tidak menghinakan antum secara zat. Yang menghinakan atau tidak itu adalah apa yang antum lakukan ketika disihir. Apa treatmentnya? Sabar atau tidak gitu loh. Taib. Untuk meminta pengobatan dengan ruqyah syar'iyah itu boleh ketika terkena sihir, boleh. Baik berobat sendiri atau mungkin minta orang yang berkompeten untuk ruqyah dengan kesalehan dan akidah yang selamat untuk meruqyah dirinya, itu boleh jika berhajat. Jika memang untuk ruqyah mandiri sudah tidak bisa, maka boleh dia untuk meminta kepada orang yang memiliki kemampuan untuk meruqyah dengan baik. Karena kasus sihir itu kasus case per case. Artinya dia tidak bisa dipukul rata untuk semua kasus. Sihir itu motifnya beragam. Metodenya variatif. Efeknya juga tidak seragam. Jadi kadang handlingnya ada sisi basic yaitu ruqyah, dan treatment berkelanjutan itu harus komprehensif, mengetahui seperti apa gejalanya. Ya. Begitu. Tapi harus basic dulu, yaitu ruqyah syar'iyah yang memang itu basic awal sampai akhir. Ruqyah syar'iyah jangan berhenti. Bahkan sampai akhir hayat walaupun enggak kena sihir. Tetap banyak zikir, ya. Nah, wajib atas seorang yang qadarullah terkena sihir untuk waspada, jangan sampai datang ke pihak yang mengklaim mengetahui hal yang gaib, baik itu dukun, peramal, atau kikun, kiai dukun, atau uskun, ustadz dukun, atau ikhwan dukun, dan seterusnya, atau bakun, babang dukun, dan seterusnya. Al-muhim di sini hati-hati dalam hal ini.
Di antara tanda-tanda mereka di zaman ini, ya, tanda-tanda uskun, kikun, ikhkun, dan semisalnya lah. Dukun berjubah dan semisal bersorban dan semisal. Yaitu apa? Mengetahui sumber sihir. Ya. Orang pintar mengetahui sumber sihir. Oh, ini dari fulan. Oh, ini dari ini. Oh, kamu pernah berbuat zalim ya? Oh, dari mana tahunya dia? Hebat sih. Kok bisa tahu, Pak? Kan? Kok Pak Yai bisa tahu? Enggak sih, kecuali kok firasat. Tapi kok firasat rata-rata tahu enggak? Dari mana dia tahu? Kayak firasat. Firasat dari syaitan atau bisikan syaitan? Dan di kalangan awam ini banyak cerita seperti ini. Sakit, dokter menganalisa nggak ada apa-apa, diagnosanya normal. Tapi kemudian datang ke ustadz bilang, kamu banyak yang ikutin, lah dukun ini dukun. Kecuali kamu banyak yang ikutin ya. Kok tahu? Kan saya tahu Instagram kamu banyak followernya. Nah ini beda kok ini. Tapi kalau yang ngikutin maksudnya adalah dari makhluk gaib, dari jin maksudnya, maka ini dukun. Imma dia sok tahu dan dia bohong, imma dia mungkin punya bisikan syaitan dan ini seperti dukun atau dukun mungkin. Ya. Atau bilang tiba-tiba ketemu antum bilang, wah, kayaknya antum ada salah sama orang. Loh, kok tahu Pak? Ada tuh yang gondolin antum tuh, ada yang ngikutin antum tuh dia tuh di belakang antum, atau antum mengeluh leher anak kok kayak pegel gitu loh. Oh, ada yang gemblok sama antum. Siapa? Ada kiriman dukun ini kayak gini. Nggak ada manusia normal kecuali kalau Allah wahyukan padanya, yaitu para nabi misalnya, yang bisa melakukan hal ini. Nggak ada. Oh, dia bukan dukun Ustaz, dia memang indigo. Dukun walaupun indigo, walaupun nggak buka praktek, bukan dukun spesialis, bukan dukun umum, indigo, tetap dia semanzilah dengan dukun karena mengklaim mengetahui hal yang gaib. Seandainya di antara antum ada yang melihat hal seperti itu atau punya firasat seperti itu, deny. Kalau bahasa baratnya, orang barat bilang deny. Misal Allah uji antum dengan keindigoan. Ada orang lagi sakit kepala, di kepalanya ternyata ada apa? Ada jin atau apa gitu yang gerogotin kepalanya. Sangkal pandangan antum, sangkal pikiran antum, sangkal hati antum tentang itu. Enggak, ini bohong, dusta. Ya, begitu jemaah. Karena penampakan seperti ini adalah step, langkah-langkah menuju mengklaim mengetahui yang gaib, dan itu semanzila dengan peramal dan dukun. Hati-hati, itu ujung-ujungnya syirik. Nah, nusra ini mengobati sihir dengan sihir. Biasanya dukun yang melakukan, atau orang pintar, atau anak indigo dan semisalnya. Oke. Sekarang kalau kita ingat, dulu ada yang namanya ponari. Bukan ponori, ponari. Itu cukup celup batu yang nggak tahu batu apa itu. Batu rel mungkin, jangan-jangan ya. Celup batu yang ngantri banyak, ikhwan. Sebagian orang terkena sihir pengen menyembuhkan diri dengan apa? Batu itu. Pertama ini kesyirikan. Ini kesyirikan yang entah tahun berapa saya lupa, 2000-an awal atau ini kesyirikan yang pertama tidak masuk akal. Ya, mengkhianati akal, mengkhianati logika. Dan kedua, digandrungi masyarakat. Itu musibah itu. Ya mohon maaf kok sekarang ponarinya udah, tapi ponarinya sekarang jadi dukun. Ya emang dari kecil kayak gitu. Potensi ya. Nah, celup seperti itu, entah diapain habis itu supaya sembuh.
Ini semua sugesti. Tapi keyakinan mereka batu ini bisa menyembuhkan, ini termasuk syirik. Nah sekarang sebagian dari dukun pun pakai batu untuk menyembuhkan seseorang, sesuatu pakai telur dan seterusnya. Sebab-sebab yang sebenarnya bukan sebab gitu loh. Kok bisa? Dari apa dia bisa? Ini mengobati sihir dengan sugesti yang sihir juga. Kadang-kadang pasien kena santet, kena apa, dibawa ke dukun, dijampi-jampi sama dukun. Kemudian saya pindahkan ya penyakitnya ke ayam, pindah ke ayam mbak penyakitnya. Dikamehamehain, terus habis itu pindah. Ayamnya gelepar-gelepar. Terus dibelek ayamnya, ternyata di situ ada benda-benda metalik atau besi yang sudah hitam atau berdarah. Apakah ayam yang memakan itu? Ya enggak, dia enggak tahu apa-apa. Ya ini zalim pada ayamnya gitu kan. Apakah ini sihir? Ini sihir. Syaitan memperagakan semua ini. Ini sihir, menyembuhkan seorang yang disihir dengan sihir juga. Tapi habis itu orangnya lega, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Tapi ini sihir. Apakah akan sembuh selamanya? Enggak, nanti akan ada datang lagi kumat lagi. Karena itu cuma tipu daya, itu ada masa expired. Akan kumat lagi nanti. Nambah-nambah setan itu. Juga jangan percaya dengan mengobati sihir dengan sihir versi nusrah syirkiyah. Yang sebenarnya itu hanyalah panggung, pentas. Supaya pegiat nusrah ini, atau penyihir atau dukun ini, dianggap sakti, mengeluarkan hal-hal yang Masya Allah. Betul, kadang-kadang yang dikruya ngeluarin rambut dari mulutnya panjang. Entah rambut siapa itu. Ya, ownernya siapa kita nggak tahu. Ditarik rambut panjang. Ada yang keluar jarum keluar. Ada yang keluar darah. Ada yang kadang keluar binatang. Masya Allah. Kemudian kadang ada direkam pasiennya berbaring, ditutuplah sebagian tubuhnya dengan kain sarung atau kain batik, jurik lagi apa? Kok jurik? Jurik setan ya. Jarik, bukan jurik ya. Kemudian dukunnya seperti kayak orang lagi hamil itu loh, ya Pak. Pasiennya kayak lagi hamil. Ditutup terus kayak ditarik-tarik sesuatu dari arah kemaluan, keluar ular. Kadang ularnya ular apa? Ular cincin emas. Tahu nggak ular cincin emas, Pak? Itu biasanya di hutan mangrove dan biasanya ada di pohon-pohon warnanya kayak ular welang atau weling. Warnanya kuning hitam. Biasa di topeng monyet tuh pakai. Dia berbisa ringan, berbisa menengah. Ular cincin emas keluar itu, entah dari belakangnya atau dari kemaluannya nggak tahu. Tapi ditutup. Kok bisa? Ini atraksi semua coba. Ini atraksi. Kalau antum percaya dengan apa yang antum lihat, ya emang zahirnya gitu. Karena ya emang kelihatan gitu loh. Tapi ada dua kemungkinan. Pertama, imma itu ular bohongan dan semua mata itu disihir. Itu kemungkinan pertama. Atau yang kedua, itu ular yang memang konkret, tapi itu semua memang dari syaitan, untuk mengeluarkannya dari syaitan. Nah, sekarang kalau kita lihat rata-rata ruqyah yang benar itu tidak sampai melakukan hal-hal seperti itu. Enggak sampai. Ya. Azan, Pak. Hah? Azan atau apa itu, Pak? Oh ya. Kalau gitu kita lanjut insyaallah setelah ba'da Isya kita lanjut masalah tentang nusrah dan seterusnya, dukun dan tukar amal insyaallah. Sallallahu. Baik. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd.
Pembahasan setelah Isya ini kita khususkan pembahasan al-wiqayah minas sihir, yaitu penjagaan daripada sihir. Apa hal-hal yang bisa membentengi kita dari sihir, baik untuk orang kota maupun orang desa, baik untuk pengusaha, bahkan untuk ustadz sekalipun. Karena ada kalanya bukan pengusaha atau pedagang aja yang kena sihir. Bisa saja seorang da'i kena sihir dari pihak-pihak yang tidak senang dengan dakwahnya. Dan ada beberapa poin yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang muslim ini dari mara bahaya sihir. Karena sihir itu berderajat, ya, maka penangkalnya juga berderajat, efeknya juga berderajat, pelaku sihirnya juga berderajat beda-beda. Ya. Dan seringkali sihir itu tidak bisa dilakukan instan langsung selesai, melainkan kerap kali memerlukan persyaratan-persyaratan yang semuanya kekufuran. Ya. Yang pertama yang merupakan penjagaan daripada sihir, yang pertama yaitu beberapa hal yang berkaitan dengan Allah, yaitu amalan ke Allah Ta'ala. Yang pertama al-isti'anah billah, meminta pertolongan pada Allah. Al-isti'anah billah, minta tolong sama Allah. Itu harus yang paling pertama. Al-isti'adzah billah, minta perlindungan pada Allah. Wa taqwallah wa sabar wa tawakkul 'ala Allah, takwa, jaga ketakwaannya, kesabarannya, dan juga tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Dan juga di antara modal terpenting, masih nomor pertama dari semua paket ini, wala yakhafu illa minallah. Seorang muslim jangan takut kecuali kepada Allah. Itu harus ada benteng keyakinan seperti itu. Jangan takut kecuali pada Allah. Ya. Apapun bentuk sihirnya, seberapapun mimpi buruknya, seburuk apapun khayal yang diberikan oleh syaitan, maka jangan takut kecuali kepada Allah, kecuali ketakutan yang sifatnya tabi'i. Yaitu tiba-tiba ngelihat muka serem, ketakutan, itu wajar. Atau dimimpikan jatuh dari tebing yang tinggi, takut, wajar. Ya. Adapun takut karena di sini merasa syaitan ini memberi madarat, jangan takut. Ada Allah. Ya. Juga masih nomor pertama masuk ke dalamnya as-shadaqah wal ihsan. Banyak-banyak sedekah. Orang yang kena sihir banyak-banyak sedekah dan banyak berbuat baik. Karena sedekah itu memadamkan kemarahan Allah. Kemarahan Allah yang tidak ada yang bisa menghalanginya saja bisa padam karena sedekah, maka apalah lagi dengan perbuatan syaitan, sihir, lebih. Maka sedekah itu penting untuk menolak bala, insyaallah. Dan juga zikir, nanti insyaallah zikir ada. Yang pertama yaitu minta tolong sama Allah, minta perlindungan pada Allah, takwanya dijaga, banyak bersabar, tawakal, serahkan urusan pada Allah. Jangan takut kecuali pada Allah. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berbuat baik pada orang. Ya. Di beberapa kali Anda meruqyah, Anda bukan meruqyah, tapi beberapa kali punya pengalaman yang cukup panjang dalam ruqyah. Jin itu pun bisa menangis karena terharu. Anda pernah meruqyah seseorang yang Anda kenal baik, ibadahnya baik, namun qadarullah dia memang disantet karena dia benci sama keluarganya. Maka di antara ikhtiar anak pribadi, anak nasihatin jin yang ada setelah bacain, ruqyain, usir dia, anak nasihatin dan anak ingatkan azab Allah,
Anda ingatkan juga, dia tahu, jin ini tahu karena mengincar anak ini, tahu bahwasanya anak ini tuh baik, suka sholat tahajud, suka berbagi. Ketika anak bilang gitu, ini anak suka sedekah, suka bagi, dia pengen ke Allah, dia pengen beriman, dia suka sholat tahajud, nangis jin itu. Jin itu nangis. Nangis karena sebenarnya dia terharu dan nggak mau teman, karena jin ini adalah utusan atau orderan lah dari dukun dan punya bosnya gitu. Dia nggak bisa melakukan apapun kecuali harus loyal pada agreement terhadap dukun dan atasannya. Itu jin itu loyalnya itu luar biasa. Loyal pada perjanjian jin itu. Maka hati-hati kalau antum punya perjanjian sama jin, hati-hati. Itu susah tuh kalau punya. Antum lepas ikatan itu, dendam dia. Saking apapun janji itu padanya, itu nggak boleh dilanggar. Itu setan seperti itu, jin. Maka jangan pernah punya akad sama jin. Hatta akad jual beli ya, nggak usah. Ya. Jadi ya, sebenarnya seorang yang disihir ketika dia banyak melakukan amal saleh, itu menjadi dakwah buat syaitan-syaitan yang ingin mencelakainya. Tetapi hidayah milik Allah. Dan kita itu niatan berbuat baik karena Allah, bukan karena jin. Jangan. Udah, jin gak usah pikirin. Allah yang akan men-solving problem. Itu yang pertama ya. Yang kedua, semoga Allah perbaiki kondisi orang yang berurusan dengan hal-hal tadi. Kita nggak tahu ada apa, mungkin kebakaran, mungkin kriminal. Semoga Allah mudahkan urusan kaum mukminin. Ya. Kedua, at-tasabbuh bisam'i tamarat ajwa. Pagi-pagi makan 7 butir kurma ajwa. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW pernah bersabda, man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurrahu dhalikal yawm summun wala sihr. Siapa yang di pagi hari makan 7 kurma ajwa, dijual di pasaran insyaallah, tapi 7 kurma ajwa ya, bukan 7 kurma bebas, enggak, 7 kurma ajwa. Biasanya harganya lebih tinggi sedikit. Maka siapa yang makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka pada hari itu racun dan sihir tidak akan memberi madarat pada dia. Racun dan sihir tidak akan memberi madarat pada dia, enggak. Hanya saja begini. Jangan bertindak konyol gitu loh. Paham gak maksudnya? Oh, saya udah makan kurma ajwa tadi 7 hari. Kemudian saya ingin mencoba mujarab nggak nih minum racun, ya, minyak rem diminum sama dia. Maka menantang seperti ini, maksudnya bukan menantang apa ya, menjajal seperti ini membuat Allah Ta'ala murka, karena Allah tidak untuk dijajal. Allah itu untuk diimani dan untuk kita beramal untuknya, bukan untuk dijajal. Yakin sama Allah, cuman jangan menjajal. Kecuali mungkin untuk urusan dakwah seperti sihir. Ya. Diceritakan ada seorang syekh yang dia ahli zikir, ahli tauhid dan seterusnya. Ahli zikir, selalu berzikir lillahi ta'ala, dan dia pengen berdakwah. Menantang siapapun sekarang, diumumkan olehnya, siapapun penyihir sekarang silahkan santet saya sekarang. Diumumkan gitu, silakan santet saya sekarang kalau memang sihir itu betul-betul sihir itu ada, dia tahu sihir itu ada. Kalau sihir itu bisa menandingi kekuatan Allah, kekuatan zikir, silakan sihir saya, itu boleh. Tapi dalam rangka dakwah, bukan dalam rangka sok-sokan atau konten supaya viewersnya banyak. Enggak, itu riya. Tapi supaya dakwah, supaya orang-orang apa? Supaya orang-orang itu tahu bahwasanya sihir itu enggak menguntungkan dan akan gagal dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu boleh. Maka ke rumah ajwa di pagi hari, 7 zikir pagi petang dan seterusnya. Terjaga dari sihir insyaallah.
Dan ada seorang syekh yang seperti ini, zikir terus, Masya Allah, menantang, maksud menantang itu dakwah, menyeru kepada mereka, wahai para penyihir, kalian itu tidak bisa apa-apa dengan kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sihir kalian lemah di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian penyihir berusaha untuk menyantetnya, menyihirnya. Namun nggak bisa. Ada seorang penyihir berkata kepada temannya, kita nggak bisa nyihir orang ini dalam keadaan banyak zikir. Kita tunggu sampai dia, karena syekh ini dia punya wiritan pagi petang terus selalu rutinan setiap hari begitu. Kita tunggu sampai suatu saat dia lalai dari zikir wiritan hariannya. Itu jemaah. Ya, nanti insyaallah ada zikir ya. Tapi yang ketiga, nah ini yang ketiga, al-adhkar wa ta'awudzat. Banyak zikir dan minta perlindungan kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, fal qalbu idza kana mumtalian billah maghmuran bi dzikri. Qalbu jika penuh dengan zikir kepada Allah, betul-betul hati ini terisikan zikir kepada Allah. Walahu minat tawajjuhat wad da'awat wal adhkar wat ta'awudzat wirdun la yakhlu bih. Di hatinya itu ada betul-betul doa, zikir, ta'awudz, wiritan-wiritan yang dia tidak pernah lepas darinya. Dan yutabiqu fihi qalbu lisanah. Hati dan lisan itu sama. Lisannya berzikir, hatinya berzikir juga. Bukan lisannya berzikir, hatinya kosong, enggak. Hati dengan qalbu selaras. Kana hadza min a'dhamil asbabil lati tamna'u isabatus sihrillah. Maka ini di antara sebab terbesar yang mencegah kenanya sihir, mental sihir itu. Mental karena orang ini zikir benar-benar rutinan dan antara lisan dengan qalbu itu selaras. Bukan seperti banyak dari kita, ikhwan. Zikir pagi atau zikir petang atau zikir setelah salat atau bahkan lagi salat. Lafal memang dilafalkan. Lisan memang bergerak untuk melafalkan Al-Fatihah. Namun antara lisan dengan qalbu ada jarak antara langit dan bumi atau timur dan langit, jauh. Lisan Al-Quran, qalbu dunia. Enggak selaras tuh, enggak matching, enggak compatible. Tapi ketika selaras, enggak bisa itu. Sihir kena, enggak bisa. Apalagi kalau dia baca surat-surat yang tidak memungkinkan sihir untuk sampai padanya. Di antara zikir yang penting untuk kita amalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man qala yani idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah yuqal lahu kufit wa wuqit wa tanaha 'anhu syaitan." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, ya, keluar dari manzilnya, keluar dari persinggahannya, keluar dari masjid menuju rumah, keluar dari kedai kopi menuju ke rumah, keluar dari rumah menuju ke mana, membaca bismillah dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, saya menyerahkan urusan pada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tiada perubahan dan tiada kekuatan kecuali dengan sebab Allah, maka dikatakan padanya kufita, kamu sudah dicukupkan oleh Allah, wa wuqita, kamu diberi penjagaan oleh Allah dari mara bahaya, wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan itu akan menjauh darinya. Dengan membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu doa keluar dari rumah atau tempat singgah. Kemudian juga hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, man qala, barang siapa berkata, bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, 3 marrat lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yusbih. Barang siapa yang mengatakan tadi bismillahi dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadur ma'a ismihi syai', yang mana tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang dengan namanya bisa memberi madarat. Ya, jadi bertawasul dengan nama Allah Azza wa Jalla agar terhindar dari madarat di langit atau di bumi. Wa Sami'ul Alim, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 3 kali di pagi hari tidak akan ada faj'atu bala. Tidak akan ada musibah atau ujian mendadak yang menimpa dia. Sampai
Sampai kali diamalkan sore hari 3 kali sampai pagi, enggak ada musibah dadakan. Enggak ada musibah dadakan. Wa man qalaha hina yusbih 3 marrat lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yamsi. Kalau dia mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali di pagi hari setelah subuh atau di pagi hari 3 kali, maka dia tidak akan mendapatkan mara bahaya mendadak sampai sore. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari madarat yang sifatnya faja'ah, yaitu mendadak. Termasuk yang mendadak sebagai sihir. Karena sihir itu kadang-kadang datang mendadak. Kalau antum lihat di antara santet, dukun berusaha menyantet orang itu perlu proses. Namun ketika datang, ya, itu faja'ah, tiba-tiba. Dan datangnya sihir, santet dan semisalnya itu nggak langsung sekali datang kena, tergantung dengan bagaimana penjagaan di orang tersebut. Ya, maksudnya saya maksud penjagaan dari Allah Azza wa Jalla, bukan penjagaan pagar gaib itu mah. Itu khurafat lagi itu. Setan juga itu. Tapi macan putih misalnya, macan putih nggak bisa menangkal sihir. Bahkan mungkin macan putih akan berkolaborasi dengan sihir. Bisa aja. Tipu daya syaitan. Jadi bola apinya datang, macan putih yang biasa ngejain dia, melihat. Kata bola api apa? Kolab yuk. Kolab. Jadi kolab. Kolaborasi antara itu. Orang-orang mengira bahwa khadam itu menjaga. Padahal khadam itu, atau korin, khadam dan semisalnya, itu bukan menjaga. Mereka sama-sama syaitan, cuma kenapa kok terkesannya menjaga? Kenapa terkesannya macan putih, khadam, apapun itu, terkesannya menjaga pemiliknya? Kenapa? Enggak menjaga, menjerumuskan. Ketika ada setan lain berusaha mencederai sahib korin ini, pemilik korin ini, atau pemilik khadam ini, sebenarnya itu terjadi crash antara jin. Jin itu kayak preman dengan preman, jemaah. Antum jangan kira jin itu semuanya bersahabat, ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Yuk, saya mau nyatet dia. Ayo akhi, yuk kita bareng-bareng nyatet dia. Enggak ada kayak gitu. Kalau antum punya khadam dan yang antum kira ini khadam ini melindungi antum, sebenarnya enggak. Ketika ada orang yang menyatet atau misal, khadam ini bukan dalam rangka melindungi antum sebenarnya. Tapi ini jatah saya, manusia ini adalah godaan saya, buat saya goda, kamu jangan ikut-ikutan. Jadi teritorial sifatnya, jemaah. Cerita-cerita orang yang suka mendaki gunung, bawa jimat, punya khadam, kenapa mereka yang sering kesurupan? Kenapa mereka yang gelisah? Kenapa mereka yang enggak sukses untuk naik gunung dengan baik? Kenapa? Bukan di jasad mereka. Jin mereka yang mereka pakai itu crash sama jin-jin lokal. Ini jin mana nih? Ini teritoris yang salah alamat nih jin ini. Maka jin-jin lokal situ, jin desa itu crash sama jin bawaan dia. Begitu sebenarnya. Sama kayak manusia aja, Pak. Ngelihat temen orang asing, ngelihat apa, itu waspada gitu. Begitu. Antar preman juga kayak gitu. Ya. Seperti itu, cuma bukan berarti karena anak pernah ngeliat jin, tapi memang seperti ini kenyataannya. Syaitan dengan syaitan lainnya, kalau bukan teman, kalau punya masing-masing jatah manusia untuk disesatkan, masing-masing. Kecuali mereka punya akad tertentu. Ya. Maka menghindari mara bahaya yang sifatnya mendadak seperti santet, itu dengan membaca ini di pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar atau menjelang maghrib. 3 kali, insya Allah Allah lindungi itu, yakin deh. Biasanya bola api itu datang malam-malam, ya kan? Kemudian meledak, misalnya di atap rumah meledak, dor gitu. Sahibul bait nggak ada yang ngeh. Dan tiba-tiba rumahnya kerasa panas lah, atau ada yang kesurupan lah, dan seterusnya. Seandainya ahlul bait, orang-orang yang di rumah ini banyak zikir pagi petang, baca, wallahi itu tidak akan bisa kena mental. Iya. Semua sihir bisa mental dengan kehadiran zikir-zikir di suatu rumah.
Dulu di era 90-an di rumah anak di Kalibata waktu anak masih kecil loh, dengan orang tua tinggal dulu ya. Ada tetangga itu pengen disantet sama seseorang. Kita nggak tahu apa-apa. Tetangga samping rumah. Kita nggak tahu apa-apa kan. Tapi rumah kami alhamdulillah dulu sering ada radio itu. At-Tahiriyah, kadang ada pengajian, ada kajian, ada Al-Quran gitu kan. Dulu sering nyetel Syekh Ali Al-Hudhaifi, Imam Madinah. Artinya alhamdulillah rumah kami itu banyak zikir lah, alhamdulillah. Ya, orang tua, ayah ibu. Kita juga sering disuruh ngaji gitu habis maghrib, tadarusan, alhamdulillah. Suatu ketika, suatu hari ini kita nggak tahu apa-apa. Ada seorang dukun mendatangi orang tua anak, marah-marah dia. Gara-gara kalian. Ini semua gara-gara kalian. Kenapa? Kami kenapa, Pak? Saya itu diorder untuk nyantet tetangga kalian samping ini. Dan selalu gagal. Gara-gara tetangga kalian ini rumahnya nempel sama kalian sehingga setan-setan kami, jin kami nggak bisa ke rumah itu. Tuh bayangin tuh. Padahal kita nggak tahu apa-apa, cuma pengen zikir doang. Di kisah lain, suatu ketika ada seseorang yang biasa berzikir dan dia suka meruqyah juga. Jalan. Dia nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada seorang menghampirinya, kemudian bilang, tolong jangan ganggu kami. Lewatlah daerah lain, jangan lewat sini. Loh, kenapa? Kami ada pertunjukan di sana. Pertunjukan yang membutuhkan sihir gitu loh. Apa sih namanya, debus-debus dan semisalnya itu. Kami ada pertunjukan di situ. Kehadiran Bapak di sini mengganggu pertunjukan kami dan udah ada efeknya. Ini dia nggak apa-apa, cuma zikir doang. Nggak tahu ada pertunjukan apa, tapi ternyata zikir itu berefek ke mereka gitu loh. Masya Allah. Dan ini kata klaim mereka sendiri, sehingga diusir, jangan lewat sini. Lewat tempat lain, jangan ganggu kami gitu. Bisa seperti itu ya, kawan. Ya. Sekarang kalau misalnya antum menampakkan kesalehan dan zikir pada Allah, mungkin celah cingkrang, jenggot teblebat pakai ini, terus mungkin di komuter lain atau di mana stasiun apa, ketemu beberapa orang yang suka pakai jimat, cincinnya gede-gede, berpenampilan dukun, ketemu antum, mesti dia kesel sama antum. Gak mungkin dia Masya Allah akhi gitu, gak mungkin, pasti kesel sama antum. Karena crash, antum berzikir, antum menampakkan sunnah Nabi SAW, sementara dia sebaliknya menentang Allah, bahkan kufur, dan menampakkan yang anti sunnah. Maka crash. Sebagian orang itu tidak suka dengan orang-orang sunnah, bukan karena mereka nggak suka dengan Nabi SAW. Bahkan kadang mereka nggak tahu kenapa kok saya benci banget sama Wahabi. Kenapa? Karena setan-setan yang biasa mereka panggil dengan kebidahan yang mereka lakukan. Nggak suka. Mereka bukan penyihir, bukan dukun, bukan. Tetapi maksiat itu mengundang setan. Bid'ah mengundang setan, bahkan lebih dicintai daripada maksiat. Dan syirik apalagi itu yang paling diinginkan oleh setan. Maka kebiasaan maksiat itu sama dengan menambah korin. Kebiasaan bid'ah sama dengan koleksi korin. Berbuat syirik itu sama dengan menumpuk pada diri kita setan-setan yang tidak akan memberi petunjuk pada kita, malah justru menyesatkan. Tapi begitu ya jemaah sekalian, ya kita cukup aja untuk wiqayah min as-sihr. Itu yang pertama, yaitu yang pertama adalah minta tolong pada Allah, minta perlindungan pada Allah, takwa, sabar, tawakal, hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla, ikhlas, sedekah, berbuat baik. Ya. Yang kedua, makan kurma ajwah 8 butir, 8 kurma di pagi hari. Kemudian zikir, minta perlindungan pada Allah, zikir pagi petang, setelah subuh dan di sore hari. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Jazakumullah khair jazaa atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Kita ketemu insyaallah di bulan mendatang. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.